Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diviandini Azahra dengan nomor NIM 121705043 dari kelas praktikum sistem operasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang komen-komen yang ada di Mobile dan project generator. Oke, izin untuk share screen. Baik, kita masuk ke Mobile Extreme terlebih dahulu. Oke, setelah kita masuk ke Mobile Extreme, kita masukkan username dan password. Nah, setelah itu, setelah semuanya udah bisa masuk, kita ingin mengetahui kita sekarang ada berada di mana nih. Itu bisa mengetik komen ls. Nah, di sini kan sudah ada kan di sini. Nah, ketika kita ingin masuk ke folder kita ketik komen cd 1217050043. Nama saya Andin. Lalu ketika kita sudah masuk ke folder, kita ingin mengetahui apa saja yang ada di dalam folder Andin ini. Nah, di dalam folder Andin ini terdapat beberapa file yang saya buat. Ada andin1.txt dan sebagainya dan lain-lain. Lalu setelah itu ketika kita ingin masuk ke dalam salah satu file yang telah dibuat, kita bisa langsung mengetik komen vim dengan nama filenya. Misalnya kita ingin masuk ke project generator SH. Nah, kita tinggal ketik vim project generator SH. Ini nanti munculnya seperti ini. Vim project generator.sh. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini saya telah membuat program pendeteksi bilangan dan ini beserta shortcutnya. Oke. Setelah itu nanti kalau misalnya ini kodenya bisa saya taruh di link deskripsi yang di bawah. Oke. Kita keluar dengan mengetik tapi sebelum kita keluar kita misalnya kita keluar dulu coba nanti masuk lagi. Nah, kan kita masuk ke vim tadi. Nah, ketika kita ingin untuk mengetik di dalam sini, kita ketik komen i untuk insert dan ini bisa kita mengetik. Oke. Setelah misalnya kita mengetik lalu ingin di save, itu pencet komen escape. Nah, lalu save dengan mengetik komen titik 2W. Lalu setelah itu, ketika kita ingin exit dari project generator SH ini, kita bisa mengetik komen lain Q. Oke, kita sudah keluar. Lalu ketika kita ingin menampilkan yang ada di vim itu kita bisa mengetik komen chat. Lalu untuk mkdir itu untuk membuat folder, misalnya mkdir untuk membuat folder, dan untuk touch itu untuk membuat file. Oke. Nah, lanjut komen pwd itu kita untuk mengetahui kita ada di mana. Sekarang kita ada di praktikum C
nama apa dengan folder saya, lalu kita bisa mengubah apa namanya permission permission code dengan mengetik komen chmod. Maaf, sebelum itu kita masuk ke ini permissionnya dulu dengan mengetik ls min l. Oke, nah itu adalah kode-kode permission. Lalu ketika kita ingin mengganti kode permission ini, kita bisa menggunakan chmod, command line chmod. Oke. Tapi di sini saya tidak ingin mengubah permission code. Lalu untuk monitoring research itu ada 3, ada monitoring RAM, CPU, dan hard disk. Untuk yang RAM itu kita bisa mengetik command free. Nah, setelah keluar tampilannya itu kan memakai KB, lalu ketika kita ingin merubah si KB itu menjadi MB, kita bisa mengetik command free min mega, lalu dari KB itu berubah menjadi MB. Lalu ketika kita ingin merubah lagi menjadi GB, itu kita bisa command line mengetik command free min h. Oke, seperti itu. Lalu untuk memonitoring research bagian CPU kita bisa mengetik command top. Nah, kalau untuk top ini dia pakainya pakai real time. Jadi dia bisa berubah-ubah sesuai real time-nya dia, berjalannya dia. Lalu ketika kita ingin keluar, kita bisa pencet command ctrl-c. Kalau misalnya kita ingin tahu komen untuk research ketika kita eksekusi aja, itu bisa menggunakan px min out. Nah, seperti itu. Lalu untuk bagian yang disk atau storage, itu kita bisa menggunakan komen ls blk untuk mengetahui partisi atau sistem file yang sudah dipasang atau sebelum di mount. Ini tuh partisi-partisi yang sebelum di mount. Lalu ketika kita ingin melihat partisi yang sudah di mount-nya, kita bisa mengetik komen df. Nah, ini partisi-partisi yang sudah di mount. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.